Bab 44 Pedang Patah. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok Li Huai terus melompat beberapa kali dan berubah menjadi banyak bayangan. Itu adalah kesalahan visual yang disebabkan oleh kecepatan yang mencapai tingkat tertentu. Cepat sekali, Li Huai bagaikan hantu saat ia bergerak dengan hati-hati dan tidak menentu. Cahaya pedang kecil menutupi seluruh tubuhnya saat berfluktuasi tidak stabil. Cahaya itu seperti anak panah tajam yang mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk ditembakkan. Dia tampak seperti angin karena sosoknya cepat bagaikan kilat. Dia secara mengejutkan menggunakan teknik pamungkas yang diwariskan oleh para leluhur klan Li, langkah ilusi kilatan angin. Dalam dunia kultivasi, meskipun teknik kultivasi berbagai tingkatan dapat dibeli di pasaran, masih ada beberapa teknik kultivasi berharga yang sangat sulit dibeli dengan menghabiskan batu roh. Di dalam sekte-sekte besar dan klan-klan besar tersebut, berbagai teknik kultivasi dan teknik-teknik pamungkas yang diwariskan dari zaman dahulu hanya dapat dilihat dan dikultivasikan oleh murid-murid inti. Selain itu, klan-klan besar dan sekte-sekte besar ini memiliki aturan-aturan yang sangat ketat. Jika seseorang membocorkan teknik pamungkas tanpa izin, maka pelanggaran ringan akan mengakibatkan lumpuhnya kultivasi si pelanggar, sedangkan pelanggaran berat akan mengakibatkan kematian. Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana, terhadap klan atau sekte manapun, pewarisan teknik kultivasi merupakan fondasinya dan bocornya teknik kultivasi atau warisan lainnya niscaya merupakan penghancuran fondasinya sendiri. Pada saat ini, jurus yang dilakukan Li Huai benar-benar merupakan teknik pamungkas dari klannya sendiri, teknik gerak kaki tingkat tinggi yang luar biasa berharga, yang mencatat secara rinci 3 tahap, yakni tahap dasar, tahap lanjut, dan tahap kesatuan. Wus! Wus, wus, sosok Li Huai diselimuti lapisan cahaya pedang saat ia bergerak menggunakan langkah ilusi kilatan angin. Ia seperti landak yang diselimuti duri, dan cahaya pedang yang banyak dan bersinar dengan cahaya dingin melesat keluar dengan ganas. Karena teknik gerakannya terlalu cepat dan dia bergerak di sekitar Chen Xi, cahaya pedang ini merobek langit dengan lintasan yang sangat licik dan ganas, seolah-olah mendekati Chen Xi dari segala arah. Cahaya pedang ini mengunci tenggorokan, mata, jantung, perut, punggung, dan bagian belakang kepala Chen Xi, seolah-olah telah menjadikan Chen Xi sebagai papan sasaran. Ingin sekali menindasku dengan teknik gerakanmu. Jejak cahaya terang bersemi di pupil mata Chen Xi yang kosong dan acuh tak acuh, lalu tubuhnya tiba-tiba melompat keluar, dan di saat yang sama anggota tubuhnya meliuk dan bergoyang seperti cabang pohon willow yang tertiup angin kencang, dan dia menyerbu ke arah Li Huai yang jauh dengan postur yang aneh. Menghadapi serangan cahaya pedang yang menutupi langit dan bumi, dan tidak meninggalkan celah sedikit pun. Orang ini tidak tahu harus bertahan, tetapi ingin menyerang ke depan. Mungkinkah dia ingin mati? Seseorang di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara tajam. Namun, orang itu baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa sementara Chen Xi menyerang ke depan, meskipun postur Chen Xi aneh dan mengerikan, Chen Xi selalu mampu menghindari dengan tepat cahaya pedang yang menguncinya. Chen Xi seperti ikan loah yang licin dan mengerikan, bergerak dan melompat dalam celah terkecil. Meskipun pakaiannya terkoyak-koyak, seluruh tubuhnya tidak mengalami satu pun cedera. Dia sama sekali tidak terluka. Ini, 8 langkah naga langit. Duan Muze bertanya dengan kaget, dan saat dia berbicara, dia merasakan ledakan rasa malu di dalam hatinya. Apa yang salah denganku hari ini? Aku terus-menerus kehilangan ketenanganku. Aku hampir seperti orang bodoh yang belum pernah melihat dunia. Duan Muze tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini jika apa yang dilakukan Chen Xi adalah jenis teknik kultivasi yang langka. Lagi pula, ada hampir 100 miliar kultivator dan lebih dari 10 juta sekte atau lembaga di seluruh wilayah dinasti Darchu. Teknik kultivasi secara alami banyak seperti sungai bintang dan tidak terhitung banyaknya. Bahkan para kultivator yang maha kuasa itu tidak dapat mengenali semua teknik kultivasi di dunia. Sedangkan alasan Duan Muze kehilangan ketenangannya adalah karena teknik pedang pembelah angin yang kacau dan 8 langkah naga langit yang telah dilakukan Chen Xi. Semua metode kultivasi ini biasa saja dan dapat dibeli di pasaran, tetapi setelah dilakukan oleh Chen Xi, tidak hanya gaya dan esensinya berubah total, bahkan kekuatannya pun meningkat pesat. Mereka tampaknya tidak kalah dengan beberapa teknik bela diri tingkat tinggi yang berharga. Dalam keadaan seperti ini, Duan Muze hampir tidak dapat mempercayai matanya sendiri, dan dengan demikian hilangnya ketenangan tidak dapat dihindari.
Du Qingqi juga sama bingungnya, tetapi dia mampu mempertahankan ketenangannya karena dia tahu bahwa Song Lin di dekatnya pasti akan memberinya jawaban yang memuaskan. Seperti yang diharapkan, setelah melihat 8 langkah naga langit yang dilakukan Chen Xi yang tidak dapat dikenali lagi, mata Song Lin menjadi semakin cerah saat dia bergumam dengan gembira, pasti ada seorang ahli dengan pemahaman yang sangat tinggi dalam martial Dao di belakang anak ini. Ahli itu benar-benar mampu meningkatkan 8 langkah naga langit satu tingkat, sungguh sangat hebat. Merobek, pakaian di tubuhnya terkoyak sekali lagi, tetapi ekspresi Chen Xi tetap tidak terpengaruh saat dia mengeksekusi 8 langkah naga langit tingkat lanjut hingga batas maksimal, mengalahkan langkah ilusi kilatan angin milik Li Huai. Gerak kaki orang ini juga sangat hebat. Lu Huai sekali lagi terkejut dalam hati, lalu dia diam-diam menggertakkan giginya dan cahaya pedang yang melesat keluar dengan dahsyat dari pedang Pine Ripple-nya semakin pekat, bagaikan hujan deras yang menyelimuti Chen Xi yang terus mendekat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tekanan Chen Xi tiba-tiba meroket saat berhadapan dengan serangan cahaya pedang Li Huai yang hampir gila. Saat berhadapan dengan beberapa cahaya pedang yang tidak dapat dihindarinya, pedang Azure Bolt di tangan kanannya tampak seperti memiliki mata, dan menusuk, menebas, menjentikkan, memotong, menyapu, untuk menghancurkan cahaya pedang yang mendekatinya. 30 langkah, 20 langkah, 10 langkah, titik. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan keringat dingin saat Chen Xi semakin dekat dengan Li Huai, keterkejutan di hati mereka semakin kuat. Pandangan mereka ke arah Chen Xi perlahan-lahan menunjukkan sedikit rasa hormat dan kekaguman. Tetap bergerak maju menyerang bahkan ketika tahu betul bahwa cahaya pedang di depan akan turun seperti hujan memang sangat bodoh dan tolol, karena ada terlalu banyak cara untuk menangkis gerakan ini. Tidak perlu menempatkan diri dalam situasi yang berbahaya seperti itu. Namun, ketika tindakan yang hampir tolol ini semakin dekat dengan target, sikap yang tak kenal takut dan ulet itu adalah sesuatu yang membuat semua orang merasa kagum. Li Huai dalam bahaya, apakah kamu ingin aku membantu? Chang Bin mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, ini belum saat terakhir. Su Jiao menggigit bibirnya sambil berkata dengan suara pelan. Meskipun dia berkata demikian, tatapannya saat melihat Li Huai menunjukkan kekecewaan, kedinginan, dan ketidakpedulian yang mendalam. Postur Chen Xi saat menghindari cahaya pedang sangat mengerikan, namun langkah kakinya sangat mantap. Dia yang dikepung oleh cahaya pedang yang menutupi langit bagaikan seorang pendeta pertapa yang berjalan melawan hujan badai untuk maju ke depan, dan wajahnya tetap tanpa ekspresi dengan mata yang acuh tak acuh tanpa riak sedikitpun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya sampah dari keluarga miskin, seorang murid pembuat jimat yang hanya tahu cara membuat jimat. Bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu hebat? Keadaan pikiran Li Huai menjadi semakin gelisah karena cemas saat dia melihat Chen Xi terus maju. Meskipun kemenangan belum diputuskan, situasi seperti itu telah sepenuhnya melampaui harapan Li Huai. Sepotong sampah benar-benar terkunci dalam pertempuran denganku. Bagaimana pendapat Nona Su tentang saya? Bagaimana pendapat semua orang yang hadir tentang saya? Domain neter barbar selatan yang terkutuk, mengapa ia membatasi kultivasiku? Jika bukan karena ini, aku pasti sudah membunuh sampah ini sejak lama. Perasaan jahat langsung menyerbu dadanya dan Li Huai hampir menjadi gila karena sedih. Namun, tepat pada saat ini, perasaan bahaya yang ekstrim melonjak ke dalam hatinya dan menyebabkan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Li Huai tiba-tiba tersentak bangun dari perasaan ganas itu, tetapi dia melihat ujung pedang yang memiliki cahaya dingin yang tajam mengembun di atasnya dengan cepat membesar di dalam pupilnya, dan angin dingin yang menusuk dari pedang itu tampaknya membawa aura kematian saat menyerang wajahnya. Tidak, Li Huai mengeluarkan teriakan histeris dan meledak-ledak di dalam hatinya saat sosoknya tiba-tiba melesat mundur secara eksplosif. Akan tetapi, dia masih terlalu lambat. Pedang Azure Bolt di tangan Chen Xi bagaikan tumor kanker di tulang, dan pada saat Li Huai mundur, pedang itu bergerak lurus menusuk ke arah tengah dadanya. Wah, pada saat ujung pedang itu mengenai dada Li Huai, rasanya seperti menusuk pelat baja dan mengeluarkan bunyi denting logam yang jelas. Harta karun ajaib pelindung dalam. Chen Xi sedikit tertegun. Pada saat inilah Li Huai tiba-tiba mengayunkan pedang Pine Ripple di tangannya untuk menebas dengan dahsyat, dan pedang Azure Bolt di tangan Chen Xi langsung terpotong menjadi dua. Namun, meskipun serangan pedang Chen Xi tidak melukai Li Huai,
kekuatan impulsif mengerikan yang telah terkondensasi di atas pedang langsung meledakkan Li Huai terbang lebih dari 30 meter jauhnya hingga jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, dan Li Huai hampir tidak dapat menstabilkan dirinya agar tidak jatuh rata ke tanah. Pergantian peristiwa ini praktis terjadi dalam sekejap mata. Meskipun prosesnya singkat, rangkaian peristiwa yang mencengangkan itu tetap menyebabkan gelombang naik turun di dalam hati setiap orang yang hadir dan mereka hampir lupa untuk bernapas. Dentang. Pedang patah itu mengeluarkan suara berdenting jelas saat terjatuh ke tanah, dan barulah semua orang tersentak bangun seakan terbangun dari mimpi dan mereka menghela napas panjang, tetapi ekspresi mereka sudah tertutup oleh keterkejutan. Kalau saja Li Huai tidak mengenakan baju zirah dalam harta karun ajaib, bukankah dia akan mati terkena pedang Chen Xi lebih awal? Sangat hebat, Jin. Tidak, Chen Xi sebenarnya sangat tangguh. Teknik pedang dan teknik gerakannya tampaknya telah melampaui Li Huai. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar di luar dugaan. Apakah dia melampaui alam kultivasi untuk bertempur? Tidak, ini adalah wilayah neter barbar selatan. Paling-paling, Li Huai berada pada tahap kesempurnaan alam bawaan saat ini. Bahkan saat itu, Chen Xi mampu mengalahkannya sungguh di luar dugaan. Kerumunan menjadi gempar karena semua orang yang hadir mengungkapkan perasaan mereka pada saat yang sama, dan semua diskusi mereka sangat menghargai Chen Xi. Para kultivator yang datang dari Pine Mist City, bahkan diam-diam mengubah cara mereka menyapa Chen Xi. Sayangnya, pedang itu hanyalah senjata fana tingkat tinggi. Jika itu adalah harta karun ajaib tingkat tinggi, maka meskipun Li Huai tidak mati, dia tetap akan menderita luka parah. Duan Muze mendecakkan bibirnya sambil menggelengkan kepalanya dan mendesah. Chen Xi telah melampaui ekspektasi kami. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai juru masak roh, tetapi siapa yang mengira bahwa ia akan mencapai tahap lanjut dalam teknik pedang dan teknik gerakannya dengan kultivasi alam bawaan. Bahkan di antara generasi muda kota Danau Naga, tingkat pemahaman ini juga dianggap luar biasa. Du Qingqi memuji sambil mendesah, lalu alisnya yang indah mengernyit saat dia berkata, tetapi jika Chen Xi hanya memiliki pedang ini, maka dia akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan setelah ini. Song Lin tidak berbicara. Dia mengibaskan rambutnya yang halus dan acak-acakan seperti sarang burung sambil menatap tajam ke arah Chen Xi dan secerca antisipasi samar-samar terungkap di dalam matanya yang cerah. Kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku, tapi jika ini adalah dunia luar, apakah menurutmu kau bisa mendekatiku? Li Huai berkata dengan dingin. Memang benar, jika di dunia luar, Li Huai sepenuhnya mampu mengandalkan kemampuan kultivasi alam istana valetnya untuk terbang ke langit. Kecuali Chen Xi juga maju ke alam istana valet, jika tidak, dia tidak akan bisa menyentuh bahkan ujung pakaian Li Huai. Meskipun di sini, kau tetap tidak sebanding denganku, karena aku memiliki esensi sejati yang lebih melimpah darimu, dan harta karun ajaib yang lebih hebat darimu, sedangkan kau. Li Huai melirik pedang patah di tangan Chen Xi, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Pedang ini mungkin satu-satunya senjatamu, kan? Sekarang setelah hancur, bagaimana kau akan melakukan teknik pedang? Para penonton yang tengah berdiskusi dengan bersemangat menutup mulut mereka ketika mendengar ini dan mereka pun terdiam. Benar, pertarungan adalah pertarungan, ia tidak sekadar memerlukan persaingan kultivasi, tetapi ia juga memperhitungkan teknik bela diri, senjata, keberanian, strategi, dan banyak faktor lainnya. Bahkan jika Chen Xi, yang miskin sejak usia muda, mampu menyamai Li Huai dalam hal kultivasi, tetapi bagaimana dengan senjata? Li Huai adalah putra tertua dari patriark klan Li. Bagaimana mungkin Chen Xi dapat dibandingkan dengan keunggulan senjata dan kelengkapan peralatannya? Dentang, Chen Xi dengan santai melempar pedang patah itu, lalu menatap acuh tak acuh ke arah Li Huai yang berada lebih dari 30 meter jauhnya dan berkata perlahan, sepasang tinju sudah cukup untuk membunuhmu. Bab 45 Jawaban. Degen tangan kosong, Li Huai tiba-tiba merasa sedikit geli. Pertarungan sudah sampai pada titik ini, tetapi sampah di hadapannya itu masih begitu sombong, seolah-olah tidak menganggapnya serius sama sekali. Hei, apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Chen Xi ingin menggunakan sepasang tinju untuk mengalahkan Li Huai. Sepertinya dia memang mengatakan itu. Perjuangan terakhir sebelum kekalahan. Tapi aku terus merasa bahwa Chen Xi bukanlah tipe orang yang suka menyombongkan diri.
Semua orang yang hadir terdiam ketika melihat Chen Xi membuang pedang patah di tangannya dan ingin mengalahkan Li Huai dengan kedua tinjunya. Tidak peduli seberapa keras tinju itu, apakah tinju itu mampu menahan kekuatan harta karun ajaib. Kecuali, beberapa orang dengan pikiran cekatan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan mata mereka segera tertuju pada Chen Xi. Ketika menahan serangan cahaya pedang Li Huai tadi, pakaian Chen Xi sudah terkoyak-koyak dan berserakan di tanah dan tubuh bagian atasnya yang telanjang sepenuhnya terlihat di udara. Dengan pengamatan yang cermat, orang dapat melihat bahwa potongan demi potongan otot yang jelas tersebar di tubuhnya yang kurus dan tinggi. Dia seperti patung yang dipahat dengan garis-garis yang jelas yang bersinar dengan kilau seperti batu giok, seolah-olah kekuatan ledakan tersembunyi di dalamnya. Wajahnya yang tirus dan tampan, bentuk tubuhnya yang kekar dengan otot-otot yang saling berhubungan, serta ekspresinya yang dingin dan penuh tekad, ketiganya berpadu menjadi satu, menghasilkan dampak visual yang kuat. Sekolah pemurnian tubuh Dewa Iblis. Suara mendesing. Sebelum semua orang dapat memahaminya, Chen Xi menghilang di tempat pada saat berikutnya. Li Huai hanya merasakan sesuatu melintas di depan matanya dan sebuah tinju yang membawa cahaya menyilaukan merobek penglihatannya saat tiba-tiba muncul di hadapannya. Hah! Pupil mata Li Huai tiba-tiba membesar. Tinju Chen Xi bagaikan sambaran petir dan merobek langit serta menyebabkan lingkaran demi lingkaran riak di udara. Ini adalah kekuatan hebat yang hanya dapat terbentuk dari kekuatan yang dipadatkan hingga tingkat yang mengerikan. Li Huai tidak berani menunda dan secara naluriah dia mengangkat tangan kanannya, dan di saat kritis itu, pedang Pine Ripple miliknya menusuk ke arah tinju yang mendekat tepat ke arahnya. Wah, pedang dan tinju itu beradu hebat. Pemandangan darah dan daging berceceran seperti yang diharapkan tidak terjadi, karena tinju Chen Xi bagaikan besi tuam dan mengeluarkan suara berdenting karena logam saling beradu. Langkah, langkah, langkah. Li Huai berturut-turut mundur 3 langkah, dan ekspresinya berfluktuasi antara ekspresi pucat dan muram. Sekolah pemurnian tubuh Dewa Iblis. Sebelumnya, Li Huai dipaksa mundur lebih dari 30 meter oleh serangan pedang Chen Xi. Sekarang, dia sekali lagi dipaksa mundur 3 langkah oleh pukulan Chen Xi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, selain tatapan mata yang menatap Chen Xi, tatapan mereka tiba-tiba menjadi rumit. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Teknik pedang dan teknik gerakannya telah mencapai tahap lanjut, dan bukan hanya kultivasi penyempurnaan Qi-nya yang luar biasa, dia bahkan telah mencapai tingkat penyempurnaan tubuh seperti itu, Apakah dia masih si kutukan yang diejek semua orang? Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya tersembunyi dalam kepemilikannya? Orang ini benar-benar mampu menggunakan tubuhnya untuk bertahan melawan Pine Ripple Sword milikku. Kultivasi penyempurnaan tubuh orang ini bahkan lebih tinggi dari yang kuharapkan. Tapi, biarkan aku melihat apakah tinjumu lebih keras atau pedangku lebih tajam. Li Huai diam-diam menggertakkan giginya, lalu sosoknya melesat keluar seperti kilat. Kekuatan pedangnya seperti sungai besar dan membawa aura yang sangat ganas saat menebas ke arah Chen Xi. Ledakan, 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 suara benturan keras dan menusuk telinga terus bergema, tinju dan pedang saling beradu, cahaya dingin menyelimuti sekeliling. Cahaya pedang yang terpancar merobek tanah dan membuat banyak retakan yang mengejutkan, tetapi tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun pada tubuh Chen Xi yang tangguh seperti batu giok. Pada saat ini, Chen Xi seperti orang gila, dan kedua tinjunya seperti arus deras yang mengalir turun dari jurang. Dia praktis memiliki sikap yang sangat ganas yang tampaknya tidak takut mati saat dia dengan sengaja menyerang, dan menyerang. Fisik tangguh yang sebanding dengan harta karun ajaib, hasrat bertarung yang berkobar hebat dan teknik tinju yang bagaikan badai dahsyat menyebabkan semua orang yang hadir tercengang saat pikiran mereka terguncang hebat. Teknik tinju orang ini juga sangat hebat. Dia benar-benar menggunakan tangan kosong. Bahkan pemurni tubuh tidak memiliki tubuh yang tidak dapat dilukai oleh harta karun ajaib seperti orang ini. Saat menatap pukulan-pukulan yang bersiul ke arahnya seperti gelombang yang tak berujung, Li Huai merasa kesal dan marah semakin ia melawan. Saat berhadapan dengan pukulan-pukulan Chen Xi yang tak ada habisnya, ia hanya mampu menangkis pukulan-pukulan itu, dan bahkan jika ia mencoba membalas, serangan-serangannya akan ditepis oleh Chen Xi dan langsung menghantamnya kembali ke tempat asalnya. Sial, sepertinya jika aku tidak menggunakan kartu trufku, kau akan tetap berpikir aku tidak berdaya melawanmu. Beberapa saat kemudian, setelah ia sekali lagi menangkis pukulan Chen Xi, Li Huai tidak mampu lagi menahan situasi pasif dan menerima pukulan ini.
Lengannya yang kuat terentang dengan suara mendesing, seperti burung bangau bermahkota merah yang melebarkan sayapnya, dan tubuhnya menjadi ringan seperti bulu dan bergerak mengikuti angin dari pukulan Chen Xi untuk meluncur mundur. Akhirnya akan menggunakan kartu trufnya. Hati semua orang bergetar saat mereka menatap Li Huai dengan tatapan membara. Sudah terlambat. Namun, tepat pada saat ini, cahaya dingin melesat seperti kilat di mata Chen Xi yang acuh tak acuh. Sosok Chen Xi menyerbu ke depan dengan ledakan, fluktuasi otot-otot di seluruh tubuhnya melonjak dan bergema dengan serangkaian suara seperti gelombang yang bergulung, dan tubuhnya seperti naga terbang karena jarak puluhan langkah sebenarnya dilalui olehnya dengan satu langkah untuk langsung tiba di hadapan Li Huai, sama sekali tidak memberi Li Huai sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Mendesis, Li Huai merasakan udara di sekelilingnya ditekan keluar dengan paksa, kemudian sebuah kepalan tangan yang bersinar dengan kemilau seperti batu giok bagaikan bola meriam yang ditembakkan saat ia membawa serta raungan amukan yang agung dan tak tertahankan saat ia tiba-tiba dan perlahan membesar di dalam pupilnya. Batuk, batuk, di mata para penonton, tenggorokan Li Huai seperti tercekik oleh tangan tak berbentuk, menyebabkan ekspresinya menjadi ungu gelap karena tercekik. Dada Li Huai naik turun, seolah-olah akan meledak. Bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit baginya dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuka mulut dan mengakui kekalahan. Kaca, Chen Xi mengubah tinjunya menjadi cakar untuk mencekik tenggorokan Li Huai, lalu Chen Xi mengangkat Li Huai ke udara. Tulang leher Li Huai yang rapuh mengeluarkan gelombang suara patah yang sangat kecil, menyebabkan wajah Li Huai yang sudah ungu gelap tiba-tiba berubah menjadi bengkok dan mengerikan karena kesakitan. Li Huai sudah tamat. Saat mereka menatap Li Huai yang tidak berdaya untuk melawan di tangan Chen Xi, semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sepotong sampah yang tidak disukai siapapun sejak awal, kutukan yang diejek sebagian besar orang di Pine Mist City. Namun saat ini, sampah dan kutukan yang sama itu telah membawa serangkaian kejutan dan keterkejutan bagi semua orang. Jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata kepala mereka sendiri, tidak seorang pun akan percaya bahwa tipu daya yang mirip dengan serangan balik ini nyata. Dia benar-benar mengalahkan Li Huai. Di atas gerbang kota, senyum di wajah Su Jiao telah lenyap dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tetapi yang lebih dirasakannya adalah kekecewaan dan kemarahan terhadap Li Huai. Dia dengan percaya diri ingin mempermalukan Chen Xi di hadapan semua orang, ingin dia melumpuhkan kultivasinya sendiri dan ingin dia meminta maaf padanya. Namun, pada saat ini, saat dia menatap Li Huai yang digenggam Chen Xi seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih, itu seperti tamparan keras yang diayunkan dengan keras ke wajahnya, dan dia kehilangan muka. Tidak sabaran dan pemarah, pengalaman tempurnya kurang. Li Huai ini hanya punya nama seorang jenius, tetapi kekuatannya sebenarnya sangat lemah. Chang Bin menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh penghinaan dan dia sama sekali tidak bersimpati dengan situasi Li Huai. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Itu adalah Grand Collapsing Fist pada tahap kesatuan. Song Lin malah tidak segembira sebelumnya ketika dia melihat Chen Xi memperoleh kemenangan, dan dia sekali lagi kembali ke penampilannya yang malas. Saya pikir saya harus memperbaiki hubungan saya dengannya. Kultivasi seperti itu dalam martial Dao jarang terjadi bahkan di kota Dragon Lake. Tatapan Duan Muze pada Chen Xi sudah membawa jejak kekaguman. Du Qingqi tidak mengatakan apa-apa, tetapi seulas senyum yang tidak dapat dijelaskan muncul di bibirnya yang berkilauan seperti buah ceri. Jelas, dia juga sangat senang karena Chen Xi mampu memperoleh kemenangan terakhir. Dia menang, senior Chen Xi menang, saya tahu senior Chen Xi bisa melakukannya. Lu Shaochong dan yang lain dari lembaga Red Leaf tidak dapat menahan kegembiraan, dan mereka bersorak serempak. Chen Xi tidak mempedulikan diskusi dan sorak-sorai di sekitarnya. Tangan kanannya masih mencengkeram erat leher Li Huai sambil berhati-hati untuk mengantisipasi kecelakaan. Baru sekarang dia mengangkat matanya untuk menatap tembok kota dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menang. Tepat sekali, di bawah tatapan semua orang yang hadir, tidak seorang pun mampu menyangkal fakta ini. Bahkan jika identitas Su Jiao lebih dihormati, dia tetap tidak akan berani menentang kata-katanya saat ini. Namun, saat mendengar kata-kata acuh tak acuh yang keluar dari mulut Chen Xi, Su Jiao masih merasa tidak bisa berkata-kata dan malu. Dia baru pulih ke keadaan normalnya setelah beberapa saat dan berkata dengan dingin, ya, kekuatanmu memang melebihi harapanku. Awalnya aku berpikir bahwa setelah pemusnahan klanmu,
Seonggok sampah seperti itu yang hanya tahu cara membuat jimat tidak akan memiliki kesempatan untuk mengangkat kepalamu tinggi-tinggi seumur hidupmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memberiku kejutan yang menyenangkan hari ini. Kata-kata, kejutan yang menyenangkan, diucapkannya dengan nada yang jauh lebih berat, seolah-olah kata-kata itu dipaksakan keluar dari celah-celah giginya, dan itu menunjukkan keengganan dan ancaman yang kuat. Jelas, kejutan yang menyenangkan, ini telah membuatnya marah hingga batasnya. Chen Xi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kedua matanya masih sedingin es dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Sejak saat dia bertarung dengan Li Huai, dia telah secara terbuka menyinggung klan Li dan klan Su, dan tidak ada ruang untuk kompromi atau penebusan lagi. Selain itu, Chen Hao telah mengikuti Meng Kong ke wilayah selatan, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Chen Hao pasti sudah memasuki sekte pedang awan pengembara sekarang. Pada saat ini, dia sendirian dan tidak perlu khawatir lagi. Mengapa dia harus takut dengan niat mengancam yang diungkapkan Su Jiao? Su Jiao merasakan luapan amarah di hatinya karena sikap diam Chen Xi dan berkata dengan dingin, cepat katakan 3 pertanyaanmu. Aku takut aku tidak akan mampu menahannya dan akan membunuhmu. Semua orang yang hadir menutup mulut dan menajamkan telinga ketika mendengar ini, bahkan kelompok Du Qingqi yang terdiri dari 3 orang memandang Chen Xi, karena mereka ingin mendengar pertanyaan apa yang akan diajukan Chen Xi. Apakah kematian kakekku disebabkan oleh klan Sumu? Chen Xi berbicara kata demi kata seolah-olah mengajukan pertanyaan ini sangat melelahkan. Sudah dimulai. Su Jiao mendesah dalam hati, dia sudah menduga sejak lama bahwa Chen Xi akan menanyakan hal ini, tetapi dia harus menjawabnya dengan jujur, dan alasannya adalah sumpah hati yang telah dia buat di bawah Dao Surgawi. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang telah melampaui batas dan menjadi Dewa Surgawi, jika kultivator itu berani menentang sumpah hati yang ditetapkan di bawah Dao Surgawi, mereka tetap akan menghadapi hukuman keras dari Dao Surgawi. Pelanggaran ringan akan menyebabkan kultivasi mereka lumpuh, dan pelanggaran berat akan menyebabkan kematian. Su Jiao tentu saja tidak memiliki keberanian untuk menantang otoritas Dao Surgawi, dia terdiam sejenak sebelum menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Tepat sekali, buruk, hati semua orang yang hadir bergetar. Sebagai salah satu dari 6 klan besar di kota Danau Naga, tidak ada yang bisa dikatakan terhadap klan Su karena menghancurkan kontrak pernikahan dengan Chen Xi. Namun, mereka terus menekan Chen Xi dan membunuh kerabatnya. Bukankah itu terlalu kejam dan keji? Sekalipun Chen Xi telah menebak jawabannya sejak lama, tetapi ketika dia mendengar Su Jiao mengakuinya sendiri, hal itu tetap saja menyebabkan kebencian dan amarah yang telah terpendam dalam hatinya terus bergolak tanpa henti. Apakah klan Sumu berjanji kepada klan Li bahwa selama mereka menjebakku, adik laki-lakiku, dan kakekku hingga mati di kota Pine Mist, dan membuat keluarga kita hidup menderita dengan hinaan dan ejekan sampai kita bunuh diri, maka klan Sumu akan menyetujui pernikahanmu dengan Li Huai? Chen Xi menarik napas dalam-dalam dan menyuarakan pertanyaan keduanya. Pertanyaan ini selalu seperti duri beracun yang menusuk hatinya. Pada hari kakeknya disergap, Chen Hao telah menggunakan jimat Sound Saver untuk merekam suara para penyerang. Jika bukan karena ini, mustahil bagi Chen Xi untuk menaruh semua kecurigaannya pada klan Li dan klan Su. Kerumunan itu langsung menjadi gempar. Semua orang yang hadir hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar ketika mendengar pertanyaan ini. Jika kebenarannya seperti yang dikatakan Chen Xi, maka bukankah nama Jing adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh klan Su dan klan Li? Tepat sekali, ekspresi Su Jiao menjadi semakin dingin. Secara pribadi mengakui apa yang telah dilakukan klannya di bawah tatapan semua orang membuatnya merasa sangat malu. Itu memang benar, ketika para kultivator dari Pine Mist City mengingat ejekan dan hinaan yang dialami Chen Xi selama ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Membunuh seseorang hanyalah perintah, tetapi menggunakan metode seperti itu untuk menyiksa seseorang sampai mati, metode ini benar-benar terlalu tercela. Ekspresi Su Jiao menjadi semakin dingin dan tak sedap dipandang saat dia menatap penghinaan dan keterkejutan di wajah kerumunan di sekitarnya. Hah, gelombang, Chen Xi hampir tidak dapat menahan kebencian yang membara di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan keinginan untuk mengamuk. Lalu dia bertanya sekali lagi, mengapa kamu melakukan ini? Ini adalah keputusan bulat dari para tetua klan Su. Mengenai alasannya, bahkan aku sendiri tidak tahu. Su Jiao dengan paksa menahan rasa malu di dalam hatinya saat dia selesai menjawab 3 pertanyaan,
lalu tatapannya tiba-tiba turun ke Chen Si saat dia berkata dengan suara dingin, "Aku sudah selesai menjawab 3 pertanyaan. Aku kira kamu sudah puas, kan? Tapi aku tetap akan memberimu sedikit nasihat, hati-hati. Jangan mati di Southern Barbaric Nether Domain." Setelah selesai berbicara, Su Jiao tidak mau tinggal di sana lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan menghilang di atas tembok kota. Chang Bin mengikuti Su Jiao pergi, dan mereka berdua tampaknya telah melupakan Li Huai yang ada di tangan Chen Si. "Pergi kau." Chen Si melempar Li Huai keluar seolah-olah dia sedang membuang sampah, dan Li Huai jatuh ke tanah sekitar 30 meter jauhnya. Kau tunggu saja." Li Huai dalam keadaan menyedihkan saat dia merangkak dari lantai, lalu dia melirik Chen Si dengan tatapan kesal sebelum bergegas masuk ke kota pemandian darah. Duan Muze menghampiri Chen Si dan dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bekerja keras demi orang lain, tetapi berakhir seperti itu, sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Du Qingqi mengangkat kepalanya untuk menatap pemuda tampan di hadapannya yang membuatnya memiliki pendapat yang sama sekali baru tentangnya, dan berkata perlahan, "Mengapa kamu tidak membunuhnya? Membunuhnya sekarang sama saja dengan membiarkannya lolos begitu saja." Chen Si mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya sambil menjawab dengan santai, tetapi dalam hatinya, dia menambahkan, "Suatu hari, aku akan memusnahkan seluruh klan Li di hadapannya dan membalas dendam untuk kakek." "Oh, kalau begitu mari kita masuk ke kota dan beristirahat terlebih dahulu." Du Qingqi tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangkat kepalanya untuk melihat warna langit sebelum memimpin jalan memasuki gerbang kota Bloodbath City. Langit yang bagaikan darah itu berangsur-angsur meredup saat tabir malam akan turun, dan di dalam gunung berdarah, saat yang paling berbahaya akan segera tiba. Tak seorang pun berani tinggal di dalam gunung berdarah pada malam hari, dan para petani di luar gerbang kota mempercepat langkah mereka untuk memadati kota pemandian darah. Engkol, engkol, engkol. Ketika tabir malam menutupi langit dan bumi saat mendekati cakrawala, gerbang logam tebal dan kokoh kota Bloodbath tertutup dengan keras. Sejak saat itu, hingga fajar menyingsing, kota ini tidak akan membuka pintunya lagi. Melolong, melolong, melolong. Jauh di sana, banyak sekali lolongan sedih dan melengking bergema di dalam langit dan bumi yang luas, tampaknya sangat menakutkan di bawah tabir malam.